Sobat Dolagiri, berjumpa lagi di Dolagiri Outcast, Outdoor Podcast. Oke, bersama saya Banu hari ini. Hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu orang yang paling spesial nih. Di samping saya sudah ada Kang Boding Adventure. Mas Banu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita bakal ulik perjalanan Kang Boding ini. Katanya baru aja ngelarin sebuah project yang namanya Explorate Nusa nih. Kita pengen tahu perjalanan motoran dari yang katanya dari Bandung sampai ke Nusa Tenggara atau Sumba. Pulau Sumba. Pulau Sumba paling ujungnya. Penasaran gimana ceritanya? Ikutin terus Outcast kali ini. Kang, kenapa Explorate Nusa? Itu mungkin pertanyaan paling dasar yang pengen kita tahu bersama dulu nih, Kang. Oke, Explorate Nusa itu dari sebenarnya ada 3 kata ya. Pertama explore, yang kedua ride, yang ketiga Nusa. Jadi explore sendiri maknanya memang sebuah petualangan atau perjalanan. Terus yang kedua ride karena memang petualangan ini dilakukan dengan berkendara pakai motor. Oke. Jadi itu Explorate Nusa itu dari 2 kata itu ya biar eye catching. Jadi disingkatlah jadi Explorate. Sementara untuk Nusanya sendiri itu ada 2 makna juga, ada makna khusus sama makna luas. Untuk makna khususnya Nusa ini karena kebetulan proyek ini dilakukan ke daerah Nusa Tenggara Barat sama Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi Nusanya itu yang diambil ya? Ya, Nusanya itu diambil dari sana. Itu untuk makna khususnya. Oke. Sementara untuk makna luasnya, Nusa itu kepanjangan dari Nusantara. Karena keren. perjalanan ini saya Masuk. berencana tidak hanya ke Nusa Tenggara Barat sama Nusa Tenggara Timur, pengennya seluruh Indonesia. Nusantara. Betul. Jadi itulah kenapa namanya Explorate Nusa nih, Sob. Mungkin ini agak sedikit nyepet-nyepet nih. Iya. Tapi kenapa sih bikin ekspedisi ini? Atau ada nggak sih makna atau motivasi khusus? Kenapa Kang Boding akhirnya bikin Explorate Nusa ini? Nah, ini singkat atau perjalanannya udah lumayan lama sebenarnya. Jadi tahun lalu di Agustus tahun 2024 itu kan saya sempat melakukan perjalanan backpackeran waktu itu sampai Dompu, sampai Rinjani Tambora intinya. Yang pendakian ya? Iya, pendakian ke Rinjani sama pendakian ke Tambora waktu itu. Menghabiskan waktu sekitar 19 hari backpackeran. Iya, saya tahu cerita itu. Jadi pada saat perjalanan mau ke Tambora itu, kita akan ngelewatin sebuah daerah yang namanya Dorocanga. Dorocanga itu tuh kayak jalanan, terus kiri kanannya itu savana, savana luas dan itu indah banget. Nah, pada saat itu saya langsung jatuh cinta. Dan saya ngomong ke diri sendiri gitu dalam hati, ini suatu saat saya harus balik lagi ke sini tapi versi motoran. Saking kerennya daerah itu. Iya, karena saking kerennya. Nah, singkat cerita beberapa bulan kemudian habis acara Indofest tahun 2024 ya, bukan 2025. Ceritanya ada temen yang mampir ke rumah saya ke Bandung, lalu dia tiba-tiba nyeletuk, "Kang, kita motoran ke timur yuk," gitu. Tanpa pikir panjang karena memang saya udah kayak kepanggil lagi. Iya, betul. Ke-recall gitu kan. Momentum, pengen kesini lagi nih. Karena memang sebelumnya pun punya keinginan untuk balik lagi ke sana tanpa pikir panjang, langsung saya iakan. Tapi sayang sekali pada saat menjelang hari H karena teman saya ada musibah, jadi kita tidak bisa ikut jalan bareng. Jadi nggak jadi bareng. Yang berangkat malah cuma saya sendiri. Saya sama tim lebih tepatnya. Gitu. Jadi memang perjalanannya itu udah direncanain lumayan dari jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari dan emang udah ada kemauan dari dalam diri sendiri gitu ya. Pengen someday nih harus balik lagi nih ke tempat ini. Betul. Gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke cerita-cerita yang lebih spesifik lagi nih, Kang. Boleh nggak sih spill dikit-dikit total lama perjalanan atau panjang perjalanannya itu berapa lama, dan Kang Boding nih sempat singgah di mana-mana aja biar kita bisa sedikit banyak mengetahui kalau misalnya pengen bikin Explorate Nusa ala-ala Kang Boding nih caranya gimana gitu, Sob.
Jadi kemarin itu perjalanan saya menghabiskan waktu bukan kurang lebih, memang totalnya itu 95 hari dari awal berangkat. 95 hari. Luar biasa, 3 bulan guys. 3 bulan ya. Dari awal berangkat sampai pulang kembali ke rumah itu total 95 hari dan menempuh jarak kurang lebih sekitar 7.000 km. Untuk rutenya sendiri, kemarin kita itu dari Jawa, Bali, Lombok, NTB, Flores sampai finishnya di Sumba. Itu untuk pulau besarnya ada 6 dan untuk pulau-pulau kecilnya ada 3. Pulau Kenawa, Pulau Moyo sama Pulau Satonda. Jadi ada 6 pulau besar sama 3 pulau kecil. Total, pulau kecil itu maksudnya yang singgah-singgah gitu ya? Iya, betul. Jadi total ada 9 pulau. Luar biasa. Jadi ada 7.000 km dan 9 pulau. Iya. Luar biasa. Itu kalau 7.000 kilo ganti olinya berapa banyak gitu kan? Total ganti oli sekitar 4 kali. 4 kali ganti oli? 4 kali ganti oli. Untuk servis 3 kayaknya. Luar biasa. Servis mesin 3 kali, sama ganti ban 1 kali. Nah, jadi itu bisa dihitung-hitung tuh ya, sobat sekalian, kalau misalnya pengen ngelakuin perjalanan pakai motor, 9 pulau, 4 kali ganti oli, terus servis mesin 3 kali. Itu tuh. Jadi biayanya ya lumayan. Tapi sebenarnya untuk perawatan, untuk servis motor nggak seberapa dibanding biaya hidup. Itu tuh yang lebih besarnya lagi. Biaya operasional ya. Betul. Nah, nanti kita bakalan lebih bahas ke arah situ. Tapi ada pertanyaan menarik nih. Kan tadi katanya Kang Boding keliling di 9 pulau. Ada 6 pulau besar sama 3 pulau kecil. Ya. Aku pengen tanya, mungkin ini mewakili juga nih buat Sobat Dolagiri yang lagi nonton. Pengen nanya, ada nggak sih tempat camping yang paling favorit buat Kang Boding? Tempat atau yang bikin berkesan banget lah, atau jatuh cinta banget lah gitu? Sebenarnya banyak ya. Banyak banget tempat camping yang memang saya langsung jatuh cinta. Cuman dari sebanyak itu ada yang paling nomor 1 gitu ya. Yang paling banget gitu? Paling banget. Ada satu buah tempat sebenarnya itu bukan tempat camping, sebenarnya nggak aman juga. Bukan yang dikelola maksudnya? Bukan yang dikelola, itu memang kita masuk ke sana nggak ada bayar, nggak ada retribusi apapun. Parkir motor pun kita nitip di rumah warga. Jadi ada satu tempat itu tuh namanya, daerahnya tuh Dondo, Dondo gitu kan? Dondo. Iya, itu tuh berseberangan hampir belum masuk Maumere. Berarti ini di daerah Flores ya? Udah di Flores, itu udah Flores, di timur. Jadi si lokasi campingnya itu di pinggir sungai. Ini sebenarnya ada cerita lucu di balik tempat itu. Gimana? Jadi 1 bulan sebelumnya, waktu saya masih di Lombok itu, di Sembalun itu, teman saya tiba-tiba ngetik di Instagram Story, karena memang mungkin teman-teman atau follower saya sudah tahu kalau spot camping favorit saya itu adalah pinggir sungai. Jadi kudu wajib yang ada di pinggir sungai. Iya. Tiba-tiba ada teman saya ngetik di Instagram, dia nge-mention, "Kang, cari tempat yang kayak gini bukan?" Dan yang dimaksud itu ya memang spot camping pinggir sungai. Tapi belakangan baru tahu kalau ternyata lokasi itu tuh di luar negeri. Jadi jauh sekali. Nah, singkat cerita, pada saat perjalanan dari Lombok menuju ke timur, saya entah gimana ceritanya follow-followan dengan orang Maumere. Justru dengan orang lokal nih? Orang lokal. Jadi dari rumah dia tuh mungkin sekitar 30 kiloan, memang nggak terlalu jauh karena itu daerah perbatasan. Saya lupa perbatasan kabupatennya itu kabupaten apa, pokoknya berseberangan dengan Maumere. Singkat cerita, saya follow-followan sama dia dan lihat postingan dia, sama persis lokasinya itu pinggir sungai dengan background gunung. Langsung dari sana, sebelumnya si lokasi itu tuh nggak ada di list pengen pergi ke sana. Pergi ke sana karena memang tidak tahu. Jadi pada saat ngelihat postingan itu, saya keinget kalau beberapa 1 bulan lalu pengen nih punya wishlist kayak gini. Pengen kayak gitu. Akhirnya jadi kayak dijawab gitu ya. Betul. Akhirnya saya coba camping di sana dan memang keren banget, walaupun sebenarnya itu nggak safety karena pertama itu pinggir sungai, itu dekat muara juga, cuma sekitar 7 kilo ke laut. Jadi itu kalau misalkan musim meluap gitu ya? Iya, kalau misalkan musim hujan
itu memang nggak aman. Beda dengan lokasi yang biasa saya camping di Bandung kan, itu karena daerah hulu, jadi walaupun misalkan hujan pun nggak akan meluap sebesar itu. Kalau misalkan daerah muara, daerah hilir, itu bahaya sebenarnya. Yes, betul banget. Ya, karena kebetulan kemarin pada saat saya kesana musim kemarau juga, jadi aman gitu. Iya. Tapi mungkin nanti kita bisa lihat kayak begini nih penampakannya. Betul. Tadi apa nama tempatnya? Nama jembatannya itu Jembatan Baloto. Jembatan Baloto. Daerahnya itu Ndondo. Oke, dekat perbatasan Maumere. Betul. Oke, nanti biar sobat sekalian bisa ngelihat dan ngerasain nih experience yang Kang Boding mau tuh kayak gini loh, pas camping gitu. Berarti tadi tempatnya adalah itu. Iya. Yang paling berkesan. Iya. Selain dari tempat, ada lagi nggak Kang? Mungkin kalau dari ceritanya nih, atau, kayaknya nih tempat ini tuh punya sejarah yang bagus atau punya cerita-cerita dari masyarakat yang bagus, jadi Kang Boding mau ke sana gitu. Maksudnya lokasi yang berbeda. Lokasi yang berbeda. Lokasi yang berbeda, selain yang tadi itu ada beberapa kayak Savana Mausui, keren juga. Terus ada lagi di Lombok ini, kalau misalkan teman-teman yang mau ke Rinjani, ada beberapa lokasi sebenarnya spot camping. Ada Montong Gedeng sama satu lagi, aduh saya lupa ya. Karena saya sempat ke sana, cuman nggak sempat camping. Kalau yang Montong, jadi cuma lewat aja. Kalau yang Montong Gedeng itu saya sempat camping. Nah, yang satu lagi namanya itu Lendang Danger. Lendang Danger. Nah, kalau misalkan kalian pengen vibes yang savana-savana gitu, ada namanya Lendang Danger. Itu tidak jauh dari Sembalun. Jadi kalau misalkan yang mau ke Rinjani, boleh mampir ke dua tempat itu. Kalian nge-explore tempat-tempat itu gitu ya. Kita ke Bali dulu nih. Kang Boding tadi bilang abis dari Jawa, Kang Boding ke Bali. Ke Bali, betul. Terus apa nih yang bikin momen spesial di Bali nih, Kang? Ada nggak sih momen spesial di Bali atau tempat yang paling spesial di Bali? Sebenarnya pada saat sampai Bali itu justru kurang dapat momennya, karena pada saat masuk Bali itu saya sempat drop sakit sekitar 6 harian. Jadi pada saat sampai Bali itu saya kurang bisa menikmati, bahkan bisa dibilang ada momen yang paling saya sempat ngerasa putus asa pada saat sampai Bali. Ya, jadi ceritanya di sekitar 6 hari saya sakit di daerah Buleleng, itu daerah atas, daerah tinggi ya. Saya istirahat dulu, terus sempat camping juga di Danau Tamblingan. Setelah agak reda itu sempat konten di sana 1 malam. Lalu setelah itu lanjut lagi ke Danau Batur. Ada namanya Ampu Pukem di sana. Ampu Pukem. Secara lokasi itu bagus banget. Cuman pada saat itu karena memang kondisi saya belum bener-bener fit, kurang fit gitu. Habis sakit, bahkan di sana tuh saya sempat mikir, aduh apa ini saya nyerah aja gitu, pulang aja. Karena emang batalin nih project explore itu gitu. Karena bener-bener lagi ngedrop gitu di sana. Ibaratnya drop poinnya di situ. Iya, bener. Setelah itu harusnya ada beberapa titik, ada beberapa lokasi di Bali itu. Tapi karena memang kondisinya lagi kurang bagus, jadi di Bali itu cuma 3 lokasi, di Danau Tamblingan, Danau Batur, sama terakhir di Savanati Anyar. Harusnya ada 2 lokasi lagi, cuman karena memang lagi drop tadi, saya langsung skip, saya langsung move ke Lombok. Gitu. Jadi biar kayaknya butuh explore tempat yang baru nih. Iya, butuh betul. pemandangan yang baru. Jadi lebih baik langsung pindah ke Lombok. Langsung pindah ke Lombok, dan ternyata memang di Lombok sebetah itu. Jadi di Lombok nih, buat teman-teman yang nanti ngikutin perjalanan Kang Boding, di Lombok itu Kang Boding menyempatkan waktu yang paling lama ya? Paling lama, menghabiskan waktu paling lama. Saya tuh ngekos 1 bulan. Awalnya 1 bulan, karena saking betahnya, nambah lagi 10 hari. Jadi total 40 hari saya ngekos di Sembalun. Luar biasa. Sekeren itu kah? Ya, karena memang sebetah itu. Pertama ada beberapa alasan ya kenapa saya sampai betah berlama-lama di Sembalun. Jadi di Lombok itu saya fokus di Sembalun aja. Karena walaupun di Lombok itu banyak tempat-tempat wisata daerah pantai, karena kebetulan saya memang kurang suka daerah pantai. Jadi lebih suka pegunungan. Daerah pegunungan. Jadi di Sembalun itu untuk daerah pegunungan, daerah perbukitannya juga banyak. Kita bisa explore, ada beberapa bukit yang kita tahu, ada Seven Summit Sembalun, selain Rinjani. Terus ada beberapa spot camping tadi yang udah saya sebutkan, ada Montong Gedeng, ada Lendang Danger. Dan alasan lainnya, selain banyak yang bisa dieksplor, harga makanan, harga biaya hidup di Sembalun relatif masih murah. Kita kalau misalkan
kita mau satu kali makan bisa dengan Rp5.000 kita masih bisa makan. Ya. Biasanya saya ngakalinya kayak gitu. Itu 5.000 menunya dapat apa aja tuh, Kang? Sebenarnya kayak nasi kuning gitu. Oh, jadi kalau di sini tuh kayak nasi kuning. Ya, tapi kan kalau di sini aja nasi kuning kayak rate-nya udah 15.000. Iya. Nah, kalau di sana itu sebetulnya bukan nasi kuning, ya mungkin lebih tepatnya itu kayak nasi kucing gitu. Oh, oke. Memang untuk porsinya itu nggak terlalu besar, tapi kalau misalkan saya nggak tahu juga ya. Padahal kalau normal di rumah porsi makan saya lumayan banyak, tapi pada saat di sana mungkin bisa ngikutin keadaan. Jadi dengan satu bungkus bisa cukup kenyang. Tapi maksudnya porsinya nggak sedikit kan? Nggak dikit-dikit banget, cukup lah. Cukup. Oke. Jadi untuk ngakalinya biar bisa stay lebih lama, biasanya saya pada saat pagi itu saya beli 2 bungkus sekalian buat makan siang. Okay. Nah, nanti makan malamnya baru normal di warteg biasa, dan cari itu pun tempat lain. Iya, dan itu pun di warteg biasa pun kita 10.000 udah dapet. Aku pengen nge-highlight sebuah poin yang di dalam video Kang Boding. Aku ada satu mention tuh di videonya. Kang Boding ada pernah muterin rute 50 kilo. Oh. Yang padahal jarak sebenarnya itu cuma berapa ya? 20 kiloan. Iya. 20 kiloan. Nah, itu gimana tuh Kang bisa sampai? Itu kesasar sama Google Maps kah atau gimana tuh? Sering banget. Kalau kata teman saya, kalau kita belum apa ya? Belum berpetualang kalau belum disesatkan Google Maps. Oh, jadi jadi poin petualangannya adalah disesatkan Google Maps. Ya, itu tuh sebenarnya yang dari Ampu Camp tadi itu waktu di Bali. Oh, waktu di Bali. Jadi ini sebenarnya kita di Bali nih ya, Sob. Jadi sorry kalau timelinenya kita nggak apa-apa. Loncat ya. Nah, jadi pada saat di Bali itu setelah selesai camping dari Ampu Camp, kita kan mau pindah ke Savana Tianyar. Harusnya kita set di Google Maps itu cuma sekitar 20 kiloan, 25 apa 27 gitu. Nggak terlalu jauh. Nah, pertama kita ngikutin ke Google Maps. Sampai ada di satu titik kita tuh di depan kita tuh udah nggak ada jalan lagi, cuma tebing. Astaga. Itu benar-benar tebing. Akhirnya jadi jalannya lurus tapi mentok tebing. Ujungnya tebing. Tebing ya. Nah, itu gimana cara jalan itu Google Maps itu? Tapi di Google Maps masih ada jalan gitu? Ada jalan, tapi nyatanya nggak ada. Ya ampun. Untung tuh jalannya siang hari ya? Siang hari, itu masih... Kalau malam sih nggak tahu itu. Masih sekitar jam 10, jam 11 mungkin. Akhirnya dari sana sebenarnya kita nggak balik ke jalan semula, kita ngide aja ngikutin ada jalan yang ada. Sampai kita ketemu tanjakan yang bener-bener nanjak. Jadi kita kita ngelewatin sebuah bukit. Kita kan berangkat berdua kan, boncengan kan. Nah, si yang dibonceng itu karena motor nggak kuat karena saking nanjaknya, akhirnya jalan kaki. Biar motor bisa naik. Dan itu tuh kita berapa kilo nanjak seperti itu. Dan plot twistnya setelah kita sampai ketemu tanjakan, kita jalan. Plot twistnya kita kembali lagi ke jalan semula yang kemarin kita mau masuk ke daerah Danau Batur itu. Astaga. Jadi itu cuma muterin doang. Akhirnya balik lagi ke jalan semula, dan setelah keluar dari jalan itu ya kita cari jalan baru yang mana jadi rutenya lebih jauh, sekitar 55 km kalau nggak salah. Oh, jadi gitu ceritanya. Jadi karena muterin tempat itu tuh jadi bikin jauh. Iya. Oke. Jadi sebenarnya muter-muter doang. Harusnya bisa lebih cepet. Atau kalau dari awal udah kembali lagi ke jalan yang kemarin kita masuk, aman harusnya. Berarti ini memang benar-benar pure gara-gara Google Maps. Google Maps. Jadi nggak ada faktor-faktor lainnya ya. Iya, nggak ada. Mungkin karena kurang konsentrasi juga. Bisa. Terus sama kebetulan Google Maps-nya sinyalnya lagi ngaco. Jadi muter 50 kilo. Saran saya sih kalau sekarang gara-gara perjalanan ini saya jadi tahu kalau kita misalkan nggak mau disesatkan Google Maps, di Google Maps-nya walaupun kita pakai motor, di Google Maps-nya setting pakai Google Maps mobil, jangan pakai motor. Oke, karena jalurnya lebih jelas mungkin. Jalurnya akan diarahin ke jalan yang lebih gede. Kalau pakai Google Maps motor. Itu life hack juga tuh berarti itu ya. Betul. Jadi sekarang taunya dari sana, gara-gara pengalaman itu. Jadi setelah dari sana, ketika pakai Google Maps, arahinnya, kecuali ya kalau di kota yang ada tol, jangan ya. Iya, agak-agak tricky itu ya. nanti diarahin masuk tol. Jadi kalau misalnya udah masuk ke daerah kita sebutnya kabupaten atau yang udah lebih nggak ada jalur-jalur tol, pakailah yang Google Maps mobil. Iya. Oke.
Tadi kan kita udah ngebahas di Bali, terus ternyata kan emang lebih banyak experience-nya Kang Bodi ngabisin waktunya buat yang di Lombok ya. Iya, betul. Nah, di situ juga aku menemukan sebuah cerita yang menarik nih. Katanya Kang Boding kan akhirnya memutuskan buat ngekos atau stay di sebuah rumah. Nah, di situ katanya Kang Boding mengalami kejadian ting. Pengen tahu nggak kejadiannya apa? Jadi katanya Kang Boding di situ sempat ngedrop dan katanya rumah itu tuh udah lama nggak ditempatin. Nah, mungkin di sini kita pengen tanya lebih detail nih. Sebenarnya kejadian itu tuh kayak gimana sih? Agak horor-horor ya. Kesukaan kalian. Oke. Sorry Mas, itu sebenarnya kita mundur lagi timelinenya bukan di Lombok. Oke, itu di mana tuh Kang? Itu di Banyuwangi sebelum nyebrang ke Bali. Itu malah mundur lagi? Iya, mundur lagi kita. Oke. Jadi kejadiannya di Banyuwangi. Pada saat itu saya selesai ngonten tuh di Banyuwangi di daerah Muara Baduk namanya. Oke. Nah, pada saat selesai ngonten itu kan kita tinggal langsung nyebrang ke Bali ya harusnya. Cuman karena memang kondisi saya lagi capek pada saat itu, tapi lagi sehat-sehat aja ya. Kondisi udah capek, pengen istirahat dulu. Akhirnya saya coba cari penginapan. Saya coba tanya ke warga sana dan ternyata harga penginapan di sana lumayan mahal menurut saya. Range-nya di 300 sampai 400. Sementara kita ngebudgetin untuk penginapan itu kita range-nya cuma 100 ribuan ya per malam. Untuk budgeting. Untuk budgeting penginapan ya? itu. Nah, saya tuh nggak kehabisan akal. Akhirnya coba nanya ke ibu warung. Nah, barangkali saya tuh selalu kayak gitu. Dimanapun mesti selalu kayak gitu kalau mau cari penginapan. Gitu. Iya, barangkali Bu. Ada rumah yang bisa maksudnya bisa nginep gitu. Nggak apa-apa bareng gabung sama yang punya pun nggak apa-apa gitu. Nah, si ibunya tuh awalnya sempat dia agak minder ya. Dia bilang rumah ada, cuman kotor katanya karena memang udah lama nggak ditempatin. Dia bilang udah 15 tahun nggak ditempatin. Jeng. Udah lama banget. 15 tahun nggak tuh? Jadi sebenarnya ini jadi pro kontra juga ya. Yang mana aslinya nggak bener-bener 15 tahun kosong ya. Jadi si ibunya bilang gitu. Dia nggak pede, awalnya nggak mau. Karena memang rumahnya kotor, udah lama nggak ditempatin. Tapi saya coba bujuk. Karena saya pengen ya biar tahu dapat harga yang lebih murah. Iya. Yang saya cari itu. Yang saya cari itu yang penting harganya murah gitu. Dan kita memang di sana bener-bener bayar, nggak yang gratis. Saya bilang ke ibunya nggak apa-apa kita yang bersihin. Dan setelah dibujuk akhirnya ibunya mau untuk ya nyewain rumahnya ke kita. Akhirnya kita nginep di sana, berencana kita nginep di sana 2 malam. Ya udah akhirnya kita dianterin tuh sama si ibunya ke rumahnya itu. Karena ibunya kan lagi jualan di daerah wisata di Muara Baduk itu. Jadi rumahnya itu ada di kampung. Akhirnya dianterin, kita bersih-bersih tuh. Nah, sambil bersih-bersih itu si ibunya nyeletuk bilang, ini tuh sebenarnya dulunya ditungguinnya sama neneknya. Cuman si neneknya itu udah meninggal 3 tahun yang lalu katanya, dia bilang gitu. Nah, di sana tuh saya makin berani gitu ya maksudnya si ibu mungkin ya. Padahal saya tuh dalam hati, aduh Bu, kenapa mesti bilang gitu Bu? Kenapa harus diceritain? Kenapa harus diceritain? Jadi penjelasannya itu, jadi si ibu ini tuh memang dia udah meninggalkan rumah itu selama 15 tahun. Jadi dia sempat ke timur, maksudnya dia pergi dari rumah. Pergi dari rumah itu tuh memang udah 15 tahun. Cuman dari jangka 15 tahun itu sebelumnya memang yang nungguin itu neneknya. Yang terakhir setelah 3 tahun lalu meninggal. Jadi bener-bener kosongnya itu 3 tahun sebenarnya. Cuma si ibu sama bapak itu udah meninggalkan rumah itu udah 15 tahun. Jadi 15 tahun tuh bukan 15 tahun kosong ya. Iya. Jadi 3 tahunnya 3 tahun yang bener-bener kosong itu 3 tahun. Nah, singkat cerita kita bersihin toh si rumah. Ya udah, ibunya balik lagi ke tempat jualannya. Kita istirahat di sana, nyuci segala macem. Awalnya saya berani gitu ya. Nyuci. Kan kita berdua sebenarnya kan, walaupun nggak ada in frame ya yang tim saya itu. Kita berdua. Ya kebetulan memang si partner saya itu memang agak penakut, jadi dia mandi nyuci itu nggak berani di rumah itu. Dia numpang di rumah tetangga. Saya masih berani-berani aja nyuci sendiri. Terus si teman saya itu dia keluar, dia izin nggak keluar, mau cari masjid katanya. Sampai mungkin ada 1 jam
Saya masih aman tuh sendiri. Singkat cerita kita ketemu malam. Oke. Kita ketemu malam keluar cari makan, beli makan buat makan malam. Nah setelah pulang makan malam, kita balik lagi ke sana. Saya itu kan kita mau makan, mau cuci tangan ke kamar mandi. Nah pada saat mau ke kamar mandi itu, jadi dari ruang tengah menuju ke ruang dapur, tiba-tiba ada sesuatu yang seperti dilempar. Awalnya saya cari penjelasan, ini mungkin benda yang dilempar itu kayak semacam semen gitu. Saya coba cari penjelasan, ini kalau jatuh dari mana gitu. Ternyata susah untuk dapat penjelasan itu. Ya udah gitu. Akhirnya saya record, saya nggak bilang teman saya karena udah tahu dia penakut. Nah semenjak kejadian itu kita baru malam pertama kan. Malam pertama pun belum terlewati. Ya udah. Jadi kayak acara yang itu tuh ya, sebelah ya. Iya. Akhirnya saya nggak cerita teman saya, dan ya udah akhirnya 2 malam berlalu. Akhirnya di hari ketiga berarti kita mau keluar dari rumah itu, udah siap, udah mau nyebrang ke Bali, tiket udah dipesan segala macem. Nah bangun pagi tiba-tiba badan udah merasa nggak enak gitu. Karena sebelum keluar itu tuh saya manggil dulu teman saya nunjukin si batu yang jatuh itu tuh, yang penting teman saya benar-benar tahu gitu, karena nggak saya pindahin kan sih, tetap di lokasi yang dari pas jatuh itu. Saya tunjukin aja, Bang ada batu ini ya. Iya. Nah setelah jalan itu baru saya ceritain kronologinya kayak gimana, dan teman saya baru tahu. Nah sepanjang perjalanan itu dari Banyuwangi ke Bali itu, badan saya mulai ngedrop tuh. Makanya pas di Bali ngedrop. Pas begitu masuk Bali langsung sakit sekitar 6 hari gitu ceritanya. Tapi kita bukan mau ngebahas ini nih. Kita mau ngebahas kenapa bisa ngedropnya. Jadi mungkin ngedropnya karena Kang Boding kurang istirahat. Yang pertama itu. Terus yang keduanya ada beberapa alasan. Jadi saya udah bisa menyimpulkan ketika perpindahan dari tempat panas ke tempat dingin, saya selalu ngedrop. Jadi perbedaan suhu dan cuaca itu juga mempengaruhi kondisi fisik. Iya. Ya kan? Jadi bukan ke faktor magisnya ya, sebetulnya Giri. Jadi ini perlu digarisbawahi nih. Ya kan? Kalau Kang Boding itu sakit dan ngedrop, mungkin banyak video di TikTok-nya Kang Boding. Itu ada Kang Boding ngebahas masalah ini ya. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri di TikTok Kang Boding. Itu penjelasan secara logisnya gitu teman-teman. Nah tapi kan kalau momen-momen kayak gitu kan pasti kalian suka kan? Ngebahas justru yang ditunggu yang ngebahas yang kayak, dan memang paling laku terbukti kok emang. Tapi kita lagi-lagi garis bawahin, kita bakal kasih tahu penjelasan secara realistis dan logis. Gitu. Pertama mungkin karena kecapean juga selama perjalanan dari Bandung sampai Banyuwangi selama 2 minggu kan hampir nonstop. Terus kelelahan juga. Terus yang kedua yaitu karena faktor perubahan suhu juga. Suhu, itu yang paling masuk akal ya. Jadi karena kondisi fisik yang kurang fit, ditambah ada cuaca yang berbeda, sehingga mengakibatkan fokus dan tubuh kita jadi drop. Gitu. Ini berkaitan banget sama yang aku pengen tanya selanjutnya. Karena kan yang kayak gitu-gitu tuh pasti berkenaan dengan kayak persiapan apa sih sebenarnya yang Kang Boding ngelakuin? Terus sama manajemen perjalanannya gimana sih? Ada nggak sih nyiapin obat-obatan mungkin, atau enggak persiapan-persiapan buat kalau misalnya kondisi lagi kurang enak atau kurang fit itu apa aja? Nah itu gimana Kang? Buat tips persiapan dan manajemen perjalanan ala Kang Boding selama Explorate Nusa kali ini. Untuk persiapan memang kita harus riset, karena saya juga ini kan perjalanan lumayan panjang ya. Betul banget. 95 hari. 95 hari. Jadi memang saya risetnya lumayan lama. Jadi kita harus memang ditentukan tempat-tempat yang akan kita kunjungi kemana aja, termasuk itinerary berapa hari di sana, manajemen setelah konten ini kita bakal istirahat di mana, itu memang harus di-plan dari awal. Walaupun pada saat di lapangan memang ada sedikit perubahan ya itu. Pasti ya, karena ketika kita merencanain, kadang kita di ekspektasi di lapangan nggak sesuai gitu kan. Itu pertama, itu mesti wajib ya, kita harus riset terlebih dahulu. Bahkan dari hasil riset itu kan kita untuk menentukan anggaran biaya kita bakal habis berapa. Terus lagi ya durasi perjalanan kita juga sebisa berapa lama, berapa lama, dan sebisa mungkin jangan
kalaupun meleset jangan terlalu jauh. Buktinya saya memang kita ngerencanain dari awal memang 3 bulan dan dalam 3 bulan itu alhamdulillah bisa tercapai. Yes, betul banget. Ya, itu dari segi riset ya. Terus ya, dari segi prepare ketika kita sakit, ketika kita udah mulai ngerasa ngedrop, nggak enak badan, kita harus kita harus tahu tubuh kita ya. Kita sendiri karena yang paling mengenali tubuh kita. Iya, betul. Ketika saya udah mulai ngerasa nggak enak, pasti kita cari tempat istirahat. Biasanya saya tuh kalau misalkan udah mulai nggak enak badan, makan yang banyak. Oh, yang penting makan gitu ya. Ya, makan jangan yang sampai banyak. lewat itu. Ya, itu sih intinya. Multivitamin mungkin. Vitamin harus selalu standby karena selama perjalanan ini hampir tiap hari saya selalu minum vitamin, itu wajib. Oke. Kecuali pada saat sampai di Lombok karena kondisi kita kan aktivitasnya tidak terlalu padat. Betul banget. Di sana pada saat sampai Lombok itu saya stop dulu karena memang minum vitamin juga ada batas waktu ya. Kita tidak boleh minum vitamin dalam jangka waktu terus-terusan. Iya. Gitu. Tadi dari poin pembahasan awal sampai ke materi kali ini, Kang Boding tuh ngebahas highlight Lombok tuh sering banget kalau kalian perhatiin. Saya pengen ngulas lebih dalam soal perjalanan Kang Boding ketika di Lombok nih. Ya. Sebenarnya kan Kang Boding tadi katanya sampai 1 bulan ya? 40 hari. 1 bulan lebih nih. 1 bulan lebih di Lombok. Yeah. Artinya kan sebagian besar perjalanan dihabisin di Lombok. Dihabisin di Lombok ya. Nah, boleh dong Kang ceritain pengalaman apa sih sebenarnya yang bikin Kang Boding tuh betah banget di Lombok? Yang paling betah di Lombok yang seperti yang udah saya ceritain tadi di awal ya. Pertama karena biaya hidup murah, orang-orangnya ramah menurut saya, lokasi buat nge-explore di sana juga banyak. Jadi terus yang paling penting karena udaranya dingin. Oh, lebih suka yang udara dingin karena lebih suka yang udara Kang Boding dingin. ini stay-nya di Bandung ya. Iya. Jadi ya relatif udara lebih masih dingin di Bandung. Oke. Jadi memang betahnya di daerah dingin. Itu sih alasan utamanya. Terus Alasan utamanya lebih ke arah situ. Iya. Terus karena tempat wisata juga bagus-bagus. Wisata juga kayak tadi banyak, kan. ya. Nah, mungkin karena udah 1 bulan nih, pasti kan Kang Boding berinteraksi dong sama orang lokal. Pasti. Terus kalau misalnya nanya-nanya ke tempat-tempat baru, nanya-nanya ke orang lokal. Nah, itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman ketika berinteraksi sama mereka tuh? Saya tuh lebih berinteraksinya kayak apa yang paling berkesan sama orang-orang Sembalun sana tuh kayak ibu-ibu warung nasi, bahkan termasuk bapak dan ibu kos. Oke. Terima kasih Pak Saf sama Ibu. Pak Saf ya? Iya, karena selama ngekos di Sembalun itu tuh kita sering dikasih sarapan, kasih makan gitu. Padahal yang ngekos di sana tuh kan bukan cuma kita aja, tapi yang dikasih makan cuma kita. Nggak tahu, mungkin karena kasihan kali ya. Karena kasihan ya, lama banget di sini. Iya, terima kasih banget itu buat bapak sama ibu yang ya baik banget ke kita, termasuk ada ibu warung nasi. Ibu warung nasi. Iya. Bahkan sampai sekarang Kang Boding masih nggak bisa melupakan namanya Ibu Warung Nasi. Tapi nama aslinya bukan itu kan? Belum, saya nggak tahu kan nanya. Belum kenalan soalnya. Iya. Oke. Sampai-sampai pada saat pamitan itu kayak sedih-sedihan gitu. Oh gitu. Ya, ibunya tuh kayak nggak rela gitu melepaskan kita. Karena saking lamanya di situ ya. Iya. Saking lama. Nah, aku penasaran. Jadi kalau misalnya ketemu sama kan diceritanya Kang Boding katanya ada beberapa kali nginepnya selain di homestay ini atau di tempat penginapan. Kang Boding juga kadang-kadang nginep di tempat rumah warga. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh bisa sampai kejadian nginep di tempat rumah warga atau izinnya gimana tuh? Sebenarnya itu mungkin apa ya? Mungkin Tuhan sudah ngasih jalan, kita harus melewati seperti itu ya. Oke. Bahkan kita tuh sempat tidur di bengkelas. Oh ya? Iya. Ada beberapa pengalaman sebenarnya tidur di rumah warga, bahkan tidur di gubuk di tempat gembala sapi gitu. Oh iya, itu kejadiannya di mana tuh? Sempat juga. Nah, mungkin saya ceritain yang tidur di gembala sapi dulu ya. Oke. Itu tidur di gembala sapi, maksudnya tidur di gubuk. Gubuk Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya gubuknya ya memang masih layak. Oh, oke. Mungkin nanti kita kasih lihat nih. Iya. Ada nggak gambarnya? Ada gambarnya. Nanti kita kasih lihat nih kayak gini nih gubuk sapinya. Itu kejadiannya tuh di Pulau Moyo. Itu kita nyebrang dari Lombok, sekarang kita nyebrang ke NTB. Oke, tadi ini udah selesai nih di Lomboknya. Iya. Kita nyebrang ke NTB. Tapi si Pulau Moyo ini terpisah pulaunya sama Pulau Lombok Besar ya. Oke. Ya, ada di sampingnya Pulau Lombok Besar, ada namanya Pulau Moyo. Kita ke sana. Nah, jadi ceritanya itu kita camping di sana.
saya itu berencana camping di sana 2 malam, tapi baru 1 malam kita bukan diusir sih. Pada intinya kita kan di Pulau Moyo itu ada namanya air terjun Mata Jitu. Air terjun Mata Jitu, nah kayak gini. Itu lumayan Jitu, ya. lumayan tempat wisata sangat populer. Bahkan katanya Putri Inggris, Putri Diana pernah ke sana. Oh ya? Lady Diana ya katanya pernah ke sana. Makanya tempat itu jadi sangat populer. Oke. Kita camping di sana 1 malam. Karena pada saat sampai sana tuh sekitar jam 6 mungkin. Jadi udah nggak ada petugas. Oke. Nah kita tuh nyampe sana, ketemu sama bapak-bapak yang lagi ngambil air buat minum sapi. Oh, buat kasih pakan sapi. Iya, gitu betul. ya. Saya coba nanya ke bapak, Pak, boleh nggak kalau misalkan mau camping di sini? Kata bapak, boleh. Nama bapak itu Pak Mahdi. Pak Mahdi. Oke. Nah, singkat cerita kita camping di sana 1 malam, dan untungnya saya sempetin kayak pasang tenda, sempet direkod. Padahal niatnya tuh kita ngonten campingnya itu besok di malam kedua. Oh, karena rencananya 2 malam. Rencana 2 malam. Nah, besok pagi kita disamperin dulu tuh sama petugas loket. Kita dikasih dimintain retribusi, kita bayar. Oke, itu masih retribusi, aman. segala macam ya. Dan kata bapak yang jaga tiket itu boleh camping masih aman. Tapi berapa lama kemudian, sekitar 2 jam kemudian, lagi ada patroli itu dari polisi hutan, dari Babinsa, segala macem datang tuh patroli. Dan pada intinya kita tidak diperbolehkan untuk camping di sana. Tapi sebenarnya mereka ngasih taunya secara baik-baik dan kita masih bisa terima. Pada intinya nggak boleh mungkin merusak pemandangan juga. karena satu dan lain hal kali ya, alasan-alasan tertentu, jadi akhirnya nggak dibolehin stay. Nggak dibolehin karena memang mayoritas yang main ke sana tuh tamu asing sebenarnya. Karena di bulan-bulan kemarin itu memang lagi banyak turis luar yang main. Pokoknya nggak cuma di sana aja, di beberapa lokasi di pulau-pulau lainnya pun memang kebanyakan yang kita temui tamu asing. Kayak termasuk waktu ini kita kembali lagi timelinenya waktu pendakian Rinjani. Kebetulan kita lewat jalur Senaru. Dari sekian yang camping di sana, tamu lokalnya cuma kita. Karena memang seperti itu. Nah, singkat cerita, ini kembali lagi ke Pulau Moyo itu. Kita tidak diperbolehkan untuk camping di sana, tapi saya minta waktu sama bapaknya untuk bongkar tendanya nanti sore karena keperluan bikin konten. Dan bapaknya diizinin diizinin sampai sore. Dan setelah maghrib, karena pada saat selama siang itu kan si bapak yang Pak Mahdi tadi tuh bolak-balik ke sana kan, sehari 3 kali dia ngambil air buat minum sapi itu. Ke air terjun itu? Iya. Pada saat kita bongkar tenda itu, Pak Mahdi nanya, kenapa gak jadi nge-camping lagi? Ya kita ceritain kalau kita tidak dibolehin. Akhirnya diajaklah sama Pak Mahdi untuk tidur di gubuknya. Nah, tidur di gubuknya, kita sempat pulang dulu ke rumah Pak Mahdi, ngambil bekal, ngambil nasi, beli ikan segala macam. Kita balik lagi ke gubuk, kita bakar-bakar ikan di sana dan itu seru banget. Jadi pengalaman bareng sama Pak Mahdi juga. Iya, itu salah satu pengalaman yang cukup membekas. Nah, selain itu sebenarnya ada lagi pengalaman yang cukup seru, tapi nanti timelinenya ketika sudah sampai Flores. Nanti kita tunggu dulu nih. Ini kita selesai dulu nih di sini nih. Jadi setelah itu bareng sama Pak Mahdi dan di situ agak sedikit berkesan banget. Berkesan. Karena memang justru dengan kayak gitu kita tuh petualangan itu lebih dapet. Kita tidur di gubuk, sampai bakar ikan bareng. Seru. Kayaknya pengen deh bikin pengalaman kayak gitu. Iya. Setidaknya sekali dalam seumur hidup gitu. Harus ya. Nah terus tadi setelah dari Pak Mahdi akhirnya lanjut dari NTB. Masih kita tuh dari Pulau Moyo itu tuh. Dari Pulau Moyo kita cukup nekat sebenarnya. Kita tuh nyebrang lagi masih ke Pulau Sumbawa besar, tapi ujungnya karena... Nah, tunggu nih Kang. Aku mau recall sedikit. Jadi tadi abis dari Pulau Moyo, kita mundur sebelum dari kan Banyuwangi. Dari Banyuwangi Kang Boding nyebrang ke Bali. Dari Bali itu Kang Boding stay karena kurang enak badan, jadi nggak terlalu lama di Bali. Habis itu langsung nyebrang ke Lombok. Nah, di Lombok ini yang menghabiskan waktu agak panjang nih. Kang Boding sampai 1 bulan lebih ya. Iya. Sampai 40 hari. Setelah dari 40 hari di Lombok, Kang Boding nyebrang ke Pulau Sumbawa. Nah, di Sumbawa ini yang tadi ketemu sama Pak Mahdi. Nah, setelah dari Sumbawa ini
Kang Boding? Sebenarnya dari Pulau Moyo tadi itu kita masih kata masuknya tuh masih di Sumbawa. Masih di Sumbawa. Jadi tapi kepulauan kecil gitu ya? Enggak, masih pulau besar. Jadi si Pulau Sumbawa besar itu kayak bentuk L. Oh. Jadi kita masuk dari sini, Pulau Moyo di sini. Nah ini masih Pulau Sumbawa besar. Nah mungkin nanti digambarin nih ya, Pulau Moyo. Jadi dari Pulau Moyo itu kita nyebrang ke Sumbawa lagi sebenarnya. Karena ini lokasinya mau ke Gunung Tambora. Akhirnya kita nyebrang ke Gunung Tambora. Kita nginep di sana berapa malam? Sekitar 3 malam. Ketemu lagi Bapak Baik lagi. Namanya Bapak Baik dulu nih, karena belum kenalan. Namanya Pak Ahmad. Oh, namanya Pak Ahmad. Namanya Pak Ahmad. Nah ini kenapa disebut dengan sebutan Bapak Baik? Coba bisa dijelasin. Jadi dari Pulau Moyo ini tuh sebenarnya kita nggak tahu kalau misalkan dari awal pun kita belum ada informasi kalau ada jalan yang langsung tembus ke ujung sini. Tapi setelah tanya-tanya ternyata bisa walaupun jalannya jelek, dan jalannya itu memang jalan setapak, akar, batu kayak gitu. Oh ya? Iya, dari sana tuh motor udah mulai itu gimana rasanya riding di situ? Lampu sen mulai patah, apa segala macam lah. Si box samping ada mulai bengkok, ya segala macam kayak gitu. Mulai dari sana tuh petualangan yang benar-benar petualangan dimulai. Jadi singkat cerita, di Pulau Moyo itu namanya ada Tanjung Pasir, itu tuh bersebelahan dengan Desa Calabai. Calabai itu masuknya ke Dompu ya, Dompu apa? Ya, masih Dompu ya. Nah, dari Tanjung Pasir itu kita nyebrang ke Desa Calabai. Nah, dijemput sama Pak Ahmad namanya. Kenal sama Pak Ahmad ini di mana? Nah, kenal sama Pak Ahmad itu pada saat di Pulau Moyo. Oh, di Pulau Moyo lagi. Jadi Pak Ahmad itu dia lagi nganter tamu ke Pulau Moyo. Kita lagi di tenda gitu, dia yang nyapa duluan. Saya bilang mau nyebrang ke Calabai bisa, dan dia menyanggupi karena memang rumahnya di Calabai juga. Jadi itu satu yang sangat kebetulan sebenarnya. Pada saat mau nyebrang ke pulau yang baru, pakai jasanya Pak Ahmad. Pak Ahmad itu akhirnya setelah nyebrang, saya langsung nanya, Pak, kalau di sini ada penginapan nggak? Pak, barangkali. Iya, selalu kayak gitu. Atau kalau nggak di rumah Bapak. Nah, Bapaknya jawab, itu yang saya suka katanya. Ya udah di rumah aja. Akhirnya tidur di rumah Bapak karena di Calabai itu kita ada explore lagi ke Pulau Satonda. Jadi selama di sana aktivitas di sana tuh kita ada nyebrang ke Pulau Satonda. Kita nginep di sana maksudnya di rumah Pak Ahmad itu sekitar 3 malam. Dan ya kita makan segala macem. Nih saking baiknya pada saat di hari terakhir di sana kita mau pamitan, saya nanya, Pak, total jadi berapa? Kita kan transport berapa kali naik perahu, tidur di sana, makan di sana, Bapak yang nyiapin segala macem. Bapaknya malah nggak ngasih harga, terserah ngasih harga berapa, dia bilang kayak gitu. Terus pada saat itu nggak apa-apa saya sebutin angka ya? Nggak apa-apa. Saya hitung-hitung, kalau misalkan saya nanya kan, kalau saya ngasih 800 nggak apa-apa Pak, saya kasih 800. Terus sama bapaknya dibalikin lagi 100.000, ini buat beli minyak katanya, maksudnya buat BBM ya, buat beli bensin. Dibalikin lagi, terus saya balikin lagi 50.000 buat ngasih cucunya. Ya gitu aja terus tuh ya. Gitu. Balikin lagi. Tapi emang Pak Ahmad ini kelihatan banget tulus ngebantuin. Iya, sangat-sangat. Jadi sejauh ini kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Iya, dari Pak Mahdi tadi. Terus Pak Ahmad. Betul. Dan itu nggak lama tuh ya jedanya ya kan? Iya. Dari Pulau Moyo ke Calabai ini. Calabai itu. Nah, dari sana setelah pamitan dari Pak Ahmad itu, dari Calabai itu kita langsung ke Desa Piong karena kita ada riding ke Gunung Tambora. Nah, ini juga cerita yang keren banget. Jadi Kang Boding tuh ke Tambora tapi naik motor. Iya. Itu gimana tuh, Kang? Nah, singkat cerita kita udah sampai itu di Desa Piong, di pintu resort gitu karena memang itu taman nasional ya. Kita regis di sana. Orang-orang sana itu ya mungkin karena memang sebelumnya belum ada orang yang bawa motor, jadi ini mungkin teman-teman biar nggak bingung. Jadi memang jalur Piong ini memang jalur untuk bawa kendaraan ya. Jadi ini memang khusus buat kendaraan. Gitu ya. Karena kalau misalkan jalan kaki terlalu panjang, jadi bawa kendaraan bisa mobil, bisa motor, tapi ya tentunya spek motornya yang mumpuni, yang kayak motor trail gitu. Yang motor dual purpose gitu ya kan ya? Iya, betul. Jadi pada saat itu kita orang yang pertama yang
nekat bawa motor metik karena motor saya kan motor metik. Oh, belum pernah ada pengalaman orang bawa metik sebelumnya? Belum ada sebelumnya. Luar biasa berarti ini motor metik pertama yang masuk ke Gunung Tambora. Ya. Wih. Jadi sama orang-orang resort itu kita udah ditawarin sebenarnya untuk sewa motor trail mungkin. Motor trail. Jadi untuk range harganya itu kalau misalkan ada kan motor bebek yang udah dimodif jadi trail. Oh, oke. Itu range harganya itu di 350 sampai 400. Oke. Tapi kalau untuk motor yang memang untuk motor trail beneran kayak KLX atau apa yang dari Honda itu CRF. Nah, itu range-nya itu di 600 sampai 700. Oke. Tapi lagi-lagi saya nggak mau karena misi terbesar saya itu bukan sampai ke puncak Tamboranya, tapi misi terbesar saya adalah bawa motor ini. Namanya juga explore ride. Nah, gitu. betul. Masa pakai motor orang gitu kan. Singkat cerita, besok pagi tuh kita udah siap mau berangkat tuh. Di pintu resort itu udah ada 2 mobil. Dia orang Jakarta sebenarnya. Oh iya. Iya, apa sih namanya? Pokoknya grup mobil gitu. Oke. Mereka sempat underestimate ke kita. Oh, sempat ngobrol ya? Sempat ngobrol. Ini yakin mau bawa motor ke atas? Yakin lah. Belum tahu dia. Belum tahu. Singkat cerita kita jalan lah. Awalnya tuh kita jalan duluan. Cuman karena kita sempat salah jalan, akhirnya mereka jadi duluan. Dan ketemu di pos 2. Oke. Ini mobil pun ada pos-posan? Iya, sama satu jalur. Jadi total ada 5 pos. Oke. Jadi ada 5 pos. Terakhir kendaraan itu di pos 5. Dari pos 5 ke puncak itu summit nggak terlalu jauh. Kita ketemu di pos 2. Nah, dari sana kita kadang mereka duluan, kadang kita duluan gitu. Jadi susul-susulan gitu. Sampai terakhir itu di pos 3. Oke. Setelah di pos 3, kita ketemu tuh dan mereka istirahat mau masak dulu katanya segala macam di pos 3. Kita lanjut lagi. Ya. Tunggu Kang. Ini dari pos 2 ke pos 3 jalanannya bisa dilaluin sama mobil sama motor? Bisa. Tapi kondisinya gitu, batu yang segede-gede gaban, bukan yang jalan datar mulus, enggak. Oh ya? Iya, jalan batu. Kalau batu bisa dikasih lihat nih Kang ya, perjalanannya kayak gini nih. Iya. Kalau batu sebenarnya masih aman tuh. Pokoknya kalau permukaan keras mau seterjal apapun kita masih oke tuh. Karena keras permukaannya. Karena keras. Nah, yang paling PR itu ketika kita nemu trek pasir. Nah, itu di pos berapa itu trek pasir? Mulai trek pasir itu dari setelah pos 3 itu pos bayangan. Harusnya pos 4 cuman karena jalurnya dipindah jadi kita nggak ketemu pos 4. Kita ketemunya pos bayangan. Nah, dari pos bayangan itu kita udah mulai trek pasir itu setengah mati. Berapa kali motor slip. Motor kita kan basicnya pun memang berat ya. Karena ditambah lagi udah box-box itu kan. Ditambah lagi ada box-box itu. Ketika udah ketemu trek pasir itu kita udah bener-bener setengah mati, keringat kemana-mana. Pokoknya kita perjalanan berapa jam ya sampai pos 5 itu jam 5 sore. Dari jam 9, setengah 9 pagi kayaknya. Setengah 9 pagi? Iya. Sampai jam 5 sore? Iya, kita total menempuh perjalanan itu jaraknya 25 kilo. Astaga. 25 kilo, akhirnya kita sampai di pos 5, sementara yang mobil tadi tuh kita tungguin sampai malam. Sampai besok pagi pun nggak ketemu lagi. Mereka nggak nyampe. Jadi tadi awalnya mereka yang underestimate padahal. Mereka yang nggak nyampe. Mereka yang nggak nyampe. Padahal tapi trek pasirnya itu emang challenging banget ya. Emang iya, parah banget. Kalau mobil dipastikan kayaknya susah. Apalagi kalau misalkan setelan mobilnya yang memang itu kan mobilnya mobil camper van kan, yang berat yang segala perintilan camping itu dipastikan nggak bisa. Pasti bakal slip itu Pasti ya. Bakal slip. Ya. Yeah. Apalagi dari pos 4 tadi, pos 4 bayangan ke pos 5-nya. Kita sampai camp pos 5 itu jam 5 sore, kita pasang tenda, setengah 6 kita summit ke puncak. Kita dari pos 5 ke puncak 28 menit. Karena memang nggak terlalu jauh. Hampir jam 6 kita sampai puncak, tapi jam 6 di sana kan masih lumayan terang ya. Karena masih terang. Tapi itu nggak pakai motor kan? Enggak. Tetap jalan kaki. Tapi memang nggak jauh. Udah ceritanya di sana di Tambora. Itu salah satu pencapaian terbesar kita bisa bawa motor metik ke Gunung Tambora. Iya, karena semuanya pada underestimate, kebanyakan malah bahkan nyewain motor ya. Iya. Nyewain motor karena biar kalau pakai motor metik tuh pasti takutnya banyak yang nggak sampai. Gitu. Kalau motor bebek masih aman, ketika slip gitu kan bodinya ringan kan, diangkat pun bisa. Ini motor kita berat. Itu challengingnya di sana.
Nah, oke, tadi kita udah ngebahas Kang Boding pendakian ke Tambora nih. Pakai motor lagi sampai pos 5. Setelah dari pendakian ke Tambora, Kang Boding ada pendakian atau ada eksplorasi kemana lagi nih, Kang? Nah, dari Tambora itu sebenarnya kita ada camping lagi. Ini masih di NTB ya, di Pulau Sumbawa Besar. Sebenarnya masih ada camping di Savana Dorocanga. Oke. Cuman mungkin itu kita skip aja karena ya cuma aktivitas camping aja. Dari sana kita langsung nyebrang ke Flores. Oke, langsung lanjut ke Flores nih ya. Di Flores ini ada beberapa lokasi. Lagi-lagi ya biar menghemat durasi, biar nggak terlalu panjang. Cuman mungkin yang paling berkesan aja di sana saya ada ke Desa Adat Wae Rebo, ada camping di Sapana Mausui. Terus yang paling berkesan sempet tidur di Bengkela selama 4 malam. Waduh, ini nih. Kenapa Bengkelas, Kang? Nah, itu lucu. Jadi si timelinenya itu setelah kita camping di Mausui, kita move ke Bajawa. Karena di Bajawa ini ada beberapa lokasi, di antaranya itu ada pendakian ke Inerie. Oh, gunung yang kerucut itu? Yang atap, iya betul, yang atapnya NTT. Inerie, terus ada Desa Adat Bena, terus ada apa lagi? Yang Bukit Avatar. Nah, singkat cerita sampai di Bajawa ini saya cari penginapan tuh. Kita dapat penginapan. Jadi malam pertama itu kita tidur di penginapan. Lalu malamnya kita coba cari warung nasi seperti biasa. Bu, barangkali. Seperti biasa yang saya cari. Kang Boding, hashtag Bu, barangkali. Seperti biasa. Yang saya cari itu warung nasi, dan sebisa mungkin warung nasinya itu warung nasi Jawa. Jadi biar satu kultur lah ya. Karena yang pertama kan di sana mayoritas kan Katolik. Jadi yang biar lebih aman. Lebih aman. Yang saya cari. Paham lah ya. Ya, paham. Yang saya cari adalah warung nasi Jawa. Ya sebisa mungkin ibu-ibu yang ya maksudnya dari casing aja yang pakai jilbab gitu kan. Udah ketahuan kan. Nah, singkat cerita kita nemu tuh warung nasi Jawa. Kita beli nasi masih dikasih harga normal tuh. Nah, setelah selesai dibungkus nasi, ya seperti biasa basa-basi ngobrol. Ibu dari mana? Dari Kediri. Ibu sama bapak dari Kediri. Nah, seperti biasa, ibu barangkali. Nah, di sana saya nanyanya gini, Bu, barangkali punya kenalan atau tetangga yang punya penginapan yang murah, saya bilang gitu. Oh iya, saya ada, katanya tetangga teman saya. Awalnya saya mau diarahin ke tetangganya. Tapi lama-lama setelah ngobrol, tapi bau nggak, kata ibunya itu di tempat saya, tapi ya di bengkel gitu, tapi ya jelek, kata dia. Nggak usah bayar, nggak apa-apa, kata ibunya. Baik sekali ibunya. Iya, betul. Masih ingat nama ibunya, Kang? Ibunya itu Juliana. Ibu Juliana. Bapaknya itu Bapak Jul. Pokoknya itu mereka match banget namanya itu. Namanya Jul dan Juliana. Iya. Bapak Jul siapa lupa, ada di kontak saya. Nah, akhirnya kita diizinin untuk tidur di rumah. Maksudnya di bengkelas keluarga lah ya. Ya, bengkelas bapaknya. Di malam itu ya kita kembali ke penginapan, besok pagi langsung packing pindah ke bengkel itu. Tempatnya ya masih layak lah, bukan masih ya, sangat layak lah. Ada kasur, dikasih selimut. Pokoknya ibu sama bapak baik banget, terima kasih banyak. Makasih Pak Jul. Iya. Dan Bu Jul. Pak Zailani. Pak Zailani dan Bu Juliana. Mirip ya? Iya. Berarti kita manggilnya Pak Zal Buzul. Iya, betul. Pak Zal Buzul, terima kasih. Tapi ibunya kayaknya nggak tahu kalau kita bikin video. Oh ya, kayaknya nggak nonton juga ya, tapi nggak apa-apa. Semoga suatu ketika anaknya lihat gitu. Iya, betul. Karena saya nggak pernah cerita kalau saya ini siapa. Setiap kali ketemu sama orang-orang di sana tuh saya nggak pernah cerita, kecuali kalau mereka yang ngorek-ngorek siapa kita. Nanya-nanya baru cerita. Tapi selama di ibu itu kita terbangun emosional yang cukup kuat. Jadi kita tuh kayak dianggap anaknya sendiri. Bahkan pada saat kita pamitan itu ibunya kayak sedih banget. Kerasa lagi momennya. Padahal kita di sana cuma 4 malam kan. Tapi memang kebangun emosionalnya cukup kuat. Ibu sama bapak baik banget. Terima kasih sekali lagi. Ibu, bapak sehat-sehat. Terima kasih. Ya. Nah, kita selama 4 hari di sana kita ada explore Inerie, Desa Bena, dan
Bukit Avatar. Di situ tuh explore sendiri atau butuh guide atau teman-teman? Nah, kalau untuk Desa Adat Bena sama Bukit Avatar kita berangkat sendiri. Oke. Cuma kalau ke Inerie, karena kebetulan saya coba cari video di YouTube buat referensi, memang ya yang bikin video ada, cuman tidak menjelaskan secara detail kayak gimana. Adapun kita nemu dari videonya Mbak Furki, mereka pun pendakian ke sana pakai guide. Jadi kita pun memang pada saat itu karena Mbak Furki aja pakai guide, jadi kita pun berusaha untuk mencari guide. Mencari guide istilahnya. Nah, kebetulan kita ketemu satu kenalan di sosmed namanya Bang Agus. Sebelumnya memang kita udah kontak-kontakan, janjian mau minta ditemenin sama Bang Agus itu. Cuman pada saat hari H lagi ada kedukaan, ada keluarganya yang meninggal, jadi si Bang Agus ini nggak bisa menemani pemboding lah ya. Iya betul. Terus setelah dia nggak bisa, saya coba minta kontak temennya, barangkali ada temen yang bisa bantu ini nganter saya. Akhirnya saya dikasih kontak namanya Pak Martinus. Nah, singkat cerita saya kontak Pak Martinus ini, kita janjian. Jadi 1 hari sebelum pendakian itu saya datang ke rumahnya dulu biar lebih enak. Dan pada saat di rumahnya itu Pak Martinus ngasih harga untuk rate sebagai guide itu 350.000. Nah, salahnya, jadi di sana tuh ada miskom. Miskomnya di mana nih kan? Saya pikir sebenarnya 350.000 ini harga pasaran di sana atau emang? Ya, maksudnya ketika kemahalan kita di sini di Jawa kan, ketika ngasih rate itu, misalkan katakanlah guide, ketika ngasih harga itu biasanya kan satu tim kan? Berangkat satu tim gitu ya. Berangkat satu tim. Siapa? Sini. Gitu. Kebetulan kita berdua, jadi saya pikir ya 350.000 untuk berdua, tapi ternyata 350.000 itu untuk satu orang. Jadi kalau misalkan berdua, lumayan harganya. Lumayan. Jadi kalau misalkan berdua 700.000 kan. Tapi sampai sana kita belum tahu dulu tuh. Jadi saya taunya 350.000 itu untuk satu tim. Yang berlaku kayak di Pulau Jawa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nyewa guide di Pulau Jawa, itu satu grup ya udah satu guide gitu kan. Ternyata di sana sistemnya beda. Nah, singkat cerita, setelah dari rumah Pak Martinus itu, kita kembali ke penginapan yang Ibu Juliana tadi. Balik lagi nih ke tempat Pak Zal dan Bu Zul. Iya, kita masih nginap di sana. Nah, si Bapak tuh ngabarin Pak Martinus ini, besok yang nganter temennya, namanya Pak Franz. Dioper lagi? Dioper lagi. Karena dia sendiri ada tamu bule. Pertimbangannya kenapa dia lebih milih tamu bule, karena tamu asing itu lebih mahal, lebih pricey. Make sense. Di 500.000 beliau bilang kayak gitu. Nggak masalah tuh. Singkat cerita, besok pagi kita jam 4 tuh udah mulai pendakian dan kita ditemenin Pak Franz. Kita jalan dan setengah 6 kita udah sampai puncak. Jadi kita memang dari jam 4 kurang deh kayaknya, berarti kurang lebih 2 jam kita pendakian ke Inerie. Itu memang nggak terlalu tinggi dan untuk jalannya pun cukup jelas sebenarnya. Tanpa guide sebenarnya harusnya bisa gitu. Harusnya bisa kalau misalkan ada informasi yang jelas. Karena memang sebelumnya kita sangat gelap, buta tentang Gunung Inerie itu. Jadi kita putusin untuk pakai guide. Padahal sebenarnya kalaupun enggak, ini tanpa bermaksud untuk mematikan terus di guide di sana. Iya, betul ya. Sebenarnya bisa kalau misalkan kita pilih sendiri pun sebenarnya aman. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah ini yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah beberapa kali naik gunung gitu ya. Jadi kalau buat yang pemula disarankan harus selalu pakai guide. Iya, gitu. betul. Singkat cerita kita pendakian. Kita selesai, sambil perjalanan turun itu si Pak Franz ini mulai ngomong nih. Maksudnya ngomongin Pak Martinus. Karena kita ketemu kan waktu kita mau turun, Pak Martinus papasan masih naik. Dia bawa 4 tamu. Tamu asing satu keluarga, jadi suami istri sama anak 2. Dia mulai bilang tuh, Martinus tuh lumayan tuh, 4 orang berarti nerima 2 juta. Udah mulai bilang gitu, kita kaget dong, berarti 500.000 itu satu orang. Kita baru mulai ingat itu dari sana. Ternyata berarti kita dihargain 350.000 satu orang gitu. Iya, harusnya. Mahal banget ya. Dia udah mulai itu bicara segala macam, kita diem aja gitu kan. Udah mulai ngebatin tuh. Ya, singkat cerita kita udah sampai base camp ke bawah.
Terus yang berani buka omongan, Pak, ini... Saya langsung. Oke, gimana? Saya langsung bilang. Jadi agak-agak sedikit awkward moment gitu. Iya, betul. Pak, sepertinya kita ada sedikit miskom. Kemarin saya deal-dealan sama Pak Martinus itu, saya tahunya 350.000 tuh untuk satu orang, tapi ternyata maksudnya untuk satu tim. Untuk satu tim. Sorry, untuk satu tim, tapi ternyata untuk satu orang. Oke. Terus dia sebenarnya orang sana baik-baik, dan Pak Frans itu pun dia nggak yang ngotot gimana ya udah terserah aja. Jadi saya dengan kerendahan hati saya bilang kita sanggupnya segitu, dan Pak Frans pun nggak mempermasalahkan. Thank you banget Pak Frans. Terima kasih banyak. Walaupun mungkin ya BT pasti ada lah ya. Iya. Karena ekspektasinya kan mungkin di 350.000 per orang. Tapi secara mereka nggak mempermasalahin. Cuman mungkin si Pak Frans ini langsung ngabarin Pak Martinus, karena memang di puncak pun ada sinyal. Si Pak Martinus setelah dikabarin Pak Frans itu langsung kontak saya. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya yang nambahin, kata Pak Martinus itu. Oh ya? Saking baiknya. Jadi Pak Frans itu disubsidi sama Pak Martinus. Terima kasih jalan balik Pak Martinus. Tapi kan sebenarnya saya diperbolehin langsung pulang. Cuman saya nggak enak hati, jadi saya tungguin tuh sampai Pak Martinus turun. Selesai nganter teman dari jam tamu bule. Iya, gitu. Dari jam 8 saya nungguin sampai jam 12 sampai setengah 12 sampai Pak Martinus turun. Ya akhirnya kita ngejelasin, maaf banget ada miskom ya, kita kalau bahasa Jawa tuh kulon nuwun, minta maaf. Ya kita berakhir dengan baik-baik, karena memang sekali lagi saya bilang Pak Frans sama Pak Martinus orang baik. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Kita tetap bayar 350.000. Oke. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Luar biasa. Jadi tadi udah beberapa kali ketemu sama orang baik. Pertama ada Pak Mahdi, lalu ada Pak Zal, Pak Ahmad, banyak lalu banget. Pak Martinus dan Pak Frans. Luar biasa orang-orang baik. Terima kasih. Semoga balas jasa kebaikannya dibalas oleh Tuhan. Amin. Dari Bajawa itu kita langsung ke Maumere, sampai ada yang camping di Baloto tadi. Di Maumere itu saya ketemu dengan si Bang Agus tadi yang diceritain. Kita sempat camping di sana, tidur juga di rumah Bang Agus. Terima kasih banyak. Tapi jadi sempat ketemu sama Bang Agusnya nih langsung? Sempat ketemu. Kita tidur di rumah dia 2 malam. 2 malam. Setelah itu kita ada camping bareng juga. Nah setelah itu kita dari Maumere. Awalnya saya tuh di Maumere tuh pengen lama. Karena ada beberapa tempat yang bagus-bagus juga, cuma karena kebetulan pada saat saya kesana lagi musim kemarau terik. Jadi panas sekali gitu. Iya, bukit-bukit yang hijau itu lagi gersang, malah lagi ada yang kebakaran. Oh ya? Iya, lagi susah air juga, jadi saya putuskan cuma 2 malam, cuma 3 malam sama ngonten. Akhirnya saya kembali ke Aimere. Aimere itu dari dekat Bajawa lagi. Jadi kita pulang dari Maumere itu sempat dulu ke yang Danau Kelimutu. Oh, itu sempat ke situ dulu ya? Sempat dulu. Baru ke Ende dulu, karena di Ende ada pelabuhan. Kita coba nanya apakah di Ende itu ada penyeberangan yang langsung ke Sumba. Tapi ternyata harus nunggu beberapa hari. Nah dari Ende itu kita udah sore sekitar jam 6 kita langsung gas. Setelah sholat maghrib kita langsung gas menuju ke Aimere. Kita ngelewatin Bajawa lagi yang super dingin itu malam-malam. Sampai di Aimere itu sekitar jam 12 malam mungkin kita tidur di masjid, karena kebetulan dekat pelabuhan itu ada masjid. Besok pagi setelah sholat subuh kita langsung standby itu di pelabuhan. Walaupun kita belum ada kepastian. Jadi informasi dikasih tahu jadwalnya aja, tapi nggak dikasih tahu jamnya. Ya, yang kita tahu ada penyeberangan setiap hari Jumat. Jadi seharian tuh kita nunggu di pelabuhan, dan baru dapat kabar kalau misalkan ada kapal itu di jam 4 sore. Itu nunggu dari jam? Dari pagi, dari subuh, dari jam 5. Astaga. Seharian. Dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore. 4 sore baru ada kapal. Baru ada kabar kalau misalkan kapal itu bakal sandar yang mau ke... Oh, jadi masih belum pasti nih. Belum pasti. Kabarnya dari jam 4 itu ada kapal. Baru ada kabar. Nah, di jam setengah 5 itu kita baru bisa pesen tiket, dan kapal itu datang mungkin di jam 7 malam. Nah, ketika datang itu sih 12 jam lebih nunggu. Lebih. Ketika kita sampai kapal itu sampai di Aimere itu, kita nggak bisa langsung masuk karena posisi air laut lagi surut.
untuk karena ketika air laut surut, si jembatan penyeberangan yang buat penumpang itu ada gap. Kalau misalkan penumpang yang nggak bawa kendaraan masih bisa masuk aman. Karena bisa lewat. Iya, bisa gitu lewat. ya. Cuman kalau untuk kita yang bawa kendaraan, ada motor sama mobil, nggak bisa tuh. Jadi kita nunggu sampai jam 11:30 malam. Kita air baru pasang lagi tuh, baru naik. Kita baru masuk kapal. Nah, kondisi kan udah ngantuk banget tuh. Udah ngantuk banget. Itu berarti nunggunya benar-benar seharian ya? Hampir 24 jam. Iya, nyampe jam 12. Sampai jam 12 lagi. Sampai jam 12 lagi. Hampir 24 jam. Nah, singkat cerita, masuk tuh si kapal udah penuh kan. Udah penuh mobil segala macem. Saya tuh parkir, tiba-tiba di samping saya itu ada truk, satu buah truk. Udah parkir di sampingnya, setelah itu kita kan mau ke atas ke dek penumpang kan. Iya. Pada saat mau lewat itu tuh saya ngelihat di isi truk itu, wah babi nih gemoy-gemoy lucu gitu kan. Bagas sama Ica. Itu babi yang bener-bener gede banget kan. Oke. Iya, yang bukan babi hutan yang kecil-kecil, yang hitam ini yang babi yang warna merah itu. Oke. Babi nih gemoy lucu gitu, belum kepikiran kan. Singkat cerita, besok pagi kita udah sampai Sumba, mungkin jam 7 ya. Jam 7 pagi dari jam 12. Malam jalan. Nggak terlalu jauh dari Aimere ke Sumba itu penyeberangan nggak terlalu lama. Besok pagi udah sampai Sumba. Pada saat kita turun, motor saya kan persis di samping truk babi itu. Oh, oke. Nah, saya tahu lagi ceritanya. Si babi itu kan ada 3 dek tuh, dek atas, dek di truk itu kan, dek atas, tengah sama bawah. Tengah sama atas itu kering kan, ketika mereka berak sama kencing ke bawah turun. Cuman yang dek paling bawah itu tuh kan basah. Ya, air kencing babi sama kotorannya bercampur aduk gitu kan. Terus ketika ngibasin badan, si kotornya kemana-mana kan. Aduh. Dan motor saya itu kebayang. Aduh. Jadi apa itu? Itu bete sebete-betenya. Astaga. Ya mungkin terkesan berlebihan ya, karena mungkin ya karena memang saya muslim kan, tahu kalau babi itu haram, ditambah lagi ini kotorannya. Dan baunya itu gak ketulungan. Gak ketulungan. Terus kita sampai di Sumba tuh. Jadi begitu kita sandar itu kita nggak bisa langsung turun karena posisi air lagi surut lagi. Astaga. Jadi dari jam 7 pagi kita nunggu sampai jam 11 siang apa jam 12 air baru naik. Bayangin berapa jam itu? 5 jam. 5 jam kita nunggu di pelabuhan dengan bau babi. Terus gimana tuh teknisnya mindahin motor, bersihin motor tuh gimana? Nah, ya udah, singkat cerita nyampe Sumba itu penderitanya tuh belum berakhir. Ban motor saya gembos. Setelah kena kotoran itu? Iya. Astaga. Ban motor saya gembos, jadi dari kapal itu ke pelabuhan kita harus keluar dorong. Bayangin motor seberat itu, maksudnya dengan full muatan seberat itu, didorong jalan kaki dengan kondisi panas, dengan kondisi. Jadi si babi itu yang dari truk besar-besar itu tuh dipecah jadi mobil-mobil kecil. Oh, oke. Jadi sepanjang kita dorong motor mobil babi lewat srek, baunya ya Allah nggak ketulungan. Itu nggak berhenti berapa kali lewat. Pokoknya udah super bete. Jadi begitu singkat cerita udah bisa keluar. Udah keluar itu kita langsung cari penginapan. Nah, ketika dapat penginapan, teman saya suruh nyuci motor, saya nyuci peralatan semua, dicuci semua. Udah sebersih mungkin gitu. Sebersih mungkin ya, gimana lagi? Apalagi helm. Helm juga di situ? Helm juga di sana. Astaga. Wah, itu udah luar biasa. Makanya ketika sampai Sumba itu yang harusnya saya itu seminggu harusnya. Di Sumba itu eksplor beberapa tempat, cuma karena memang udah nggak mood, udah yang ada di otak saya itu udah pengen balik. Jadi di Sumba itu saya cuma sekitar 4 malam doang. Cuma 4 malam. Iya. Jadi udah pengen pulang, dan karena kebetulan begitu kita sandar nyampe Sumba, saya langsung cari tiket untuk perjalanan dari Sumba ke Surabaya untuk pulang, dan dapat tiket yang pokoknya saya cari yang paling dekat aja waktunya. Oh, oke. Dan kebetulan memang dapat. Jadi secara timeline pun di Sumba itu saya nggak terlalu lama. Di samping karena memang kita udah dapat tiket,
kita juga udah istilahnya udah bosen. Jadi ketika ngeliat pemandangan itu bagus ya udah bagus, kita feel-nya tuh udah flat. Karena udah berkurang, karena udah banyak banget tadi ngeliat pemandangan-pemandangan yang serupa gitu ya mungkin ya. Betul. Sebelum ke Sumba kan dari Flores ya kan. Di Flores itu banyak banget. Di Lombok udah bagus-bagus ya. Iya. Gitu sih. Oke, jadi dari perjalanan tadi dari Pulau Jawa ke Bali, lalu lanjut ke Lombok. Setelah dari Lombok lanjut ke NTB, habis itu terakhir di Flores dulu. Flores baru ke Sumba. Betul. 6 pulau besar, 3 pulau kecil. Betul. Jadi ada 9 pulau yang total didaki, yang total dieksplor oleh Kang Boding gitu ya. Kalau misalnya bisa dibilang, perjalanan ini kan menemukan jiwa petualangan. Iya sih. Nah, filosofi atau pelajaran penting apa sih yang Kang Boding bawa pulang setelah ngelakuin perjalanan Explore Ride Nusa ini? Yang pertama mungkin lebih bersyukur ya. Lebih bersyukur. Karena memang kita ngerasain pahitnya hidup di jalanan seperti apa. Jadi pertama lebih bersyukur apa yang kita miliki. Kayak kita punya rumah walaupun rumah kita jelek. Ketika kita jauh dari rumah, kita merasakan betapa bersyukurnya kita walaupun misalkan rumah kita seadanya yang sederhana gitu. Pertama bersyukur, yang kedua terus berbuat baik. Kita istilahnya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Karena memang saya ngerasa banget ketika kita melakukan satu kebaikan, Tuhan tuh langsung ngebalas. Instan karma. Instan, betul. Oke. Ya mungkin kita tidak usah di show off apa yang kita lakuin. Ya? Oke. Karena pasti Tuhan udah balas sendirinya gitu ya. Dan saya memang selama perjalanan ini selalu ngerasa dimudahkan, selalu dipertemukan dengan orang baik. Kita selama perjalanan pastinya ketemu dengan orang baik, dengan orang yang kurang baik. Nah dari sana kita belajar supaya kita bisa memilah, membedakan, dan kita supaya selalu bisa berbuat baik dengan sesama, dengan alam. Jadi filosofi hidupnya makin komplit nih. Sebenarnya kalau boleh jujur saya iri sih, karena bisa jalan-jalan, explore Indonesia itu nggak semua orang bisa ngelakuin. Bener nggak sih Kang? Kadang kita punya uang nih, tapi kadang kita nggak punya waktu buat ngelakuin itu. Atau bahkan kebalikannya, kita punya waktu tapi kita nggak punya cukup uang buat ngelakuin itu. Tapi sebuah anugerah banget kalau menurut saya. Ya itu tadi bersyukur. Kita sangat bersyukur bisa ngelakuin perjalanan itu gitu loh. Dan sebenarnya tadi Kang Boding sempat nge-highlight perjalanan itu ketemu sama orang baik sama orang yang kurang baik. Nah mungkin pengalaman ketemu sama orang kurang baik itu kan pasti pengalaman yang kita pengen hindarin lah ya. Iya betul. Kita pengen hindari, tapi dalam kehidupan ini kenyataannya pasti kita ketemu lah ya. Pasti kita ketemu sama orang-orang yang kurang berkenan atau kurang baik buat kita gitu. Iya. Nah, mungkin langsung kita pengen ngebahas ke next plan atau next project. Next project sebetulnya ada beberapa kepengen. Dari filosofi Explore Ride Nusa nih katanya pengen dilanjutin lagi nih dengar-dengar. Kepengennya sih begitu. Tapi ini hanya sebatas angan-angan aja ya. Belum bener bisa dieksekusi atau enggak. Yang pertama untuk Explore Ride Nusa masih tetap lanjut. Jadi nanti nih teman-teman sobat Dola Giri atau bahkan teman-teman Kang Boding itu sebutnya teman Bi. Itu masih dipakai teman Bi? Masih dipakai ya. Jadi buat sobat Dola Giri dan teman Bi nanti bisa menyaksikan kelanjutan dari Explore Ride Nusa. Bahkan ini kita baru tayang berapa episode ya di YouTube. Jadi episode kita masih sangat panjang perjalanan. Sangat panjang ya. Jadi buat si Explore Ride Nusa ini rencananya bakal ada berapa banyak? Untuk yang trip kemarin itu kurang lebih sekitar 25 episode. Kita baru tayang sekitar 3 episode ya. Baru 3 episode ya di YouTube-nya Kang Boding. Jadi nanti pastiin tungguin di YouTube-nya Kang Boding. Masih sangat panjang. Nanti bakalan ada pengalaman-pengalaman seru lainnya gitu ya. Kalau plan terdekat mungkin ya ini cuma plan aja. Nanti mungkin berapa bulan ke depan di Ramadan pengen ada riding Ramadan. Ya untuk konsepnya kurang lebih sama, tetap ada riding, ada camping. Cuman kurangnya mungkin di hiking ya. Karena bulan puasa. Tapi tetap ya teman-teman atau sobat Dola Giri,
saya tidak akan menghilangkan core konten dari camping dan hikingnya, walaupun sekarang ada hanya penambahan aja di riding. Mungkin itu yang kalau misalkan mudah-mudahan bisa dieksekusi yang Ramadan. Nah mungkin nanti ketika setelah selesai yang Explore Nusa yang kemarin, semoga bisa lanjut ke pulau-pulau lainnya, entah itu Sulawesi atau Maluku. Nggak sabar sih. Semoga bisa. Sabar nungguin kelanjutan dari Explore Nusa ini. Amin. Kebetulan saya nonton 3 episode yang kemarin nih, Kang. Iya. Dan itu tuh kayak, ayo nih kapan lagi episode tayang gini gitu kan. Jadi kayak emang bener-bener menantikan momen kelanjutannya banget. Iya. Gitu. Nah, keren banget Kang Boding. Terima kasih banget udah berbagi cerita pengalaman Explore Nusa kali ini. Semoga kita bisa menantikan dan melihat kembali Explore Nusa lainnya nih Kang Boding. Amin. Nah, jangan lupa buat Sobat Daula Giri untuk terus ikutin cerita petualangan menarik lainnya di ceritanya Kang Boding. Tentunya di follow akun Instagram Kang Boding, YouTube Kang Boding, dan bahkan Kang Boding sekarang bikin TikTok juga. Iya, jadi lumayan. Jangan sampai kelewatan ada yang belum di follow ya. Iya. Lalu kita juga dari Daula Giri ada di Daula Giri Official, Daula Giri Store, dan Sobat Daula Giri. Boleh di follow buat menantikan cerita-cerita selanjutnya. Bersama saya Banu di sini, saya izin pamit, dan jangan lupa buat datang ke podcast kita selanjutnya Kang Boding. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan komen, dan tulis kira-kira kita bakal ngundang siapa lagi di acara Daula Giri Podcast selanjutnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, dan ingat camping, ingat Daula Giri. Udah pakai Daula Giri belum? Daula Giri Adventure Life. Oke.